Jadi ada namanya obat antiretrovirus. Dia akan tetap bisa seperti normal karena obat tersebut bisa menghambat replikasi atau perkembangbiakan dari si virus. Selamat pagi Dr. Sajuni Wijaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbincang-bincang dengan saya. Pagi ini kita akan berbicara tentang kuman, penyakit kuman. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan Dr. Sajuni Wijaya adalah seorang clinical microbiologist, spesialis clinical microbiologist di Universitas Surabaya. Oke, selamat pagi dok. Pagi Dr. Tony. Dokter Sajuni kan selalu bekerjanya dengan penyakit menular, dengan kuman. Saya ingin bertanya, penyakit menular apa yang paling mengerikan yang pernah ditangani oleh Dokter Sajuni? Silakan dok. Ya, pagi dok. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Ya, jadi penyakit, kalau ditanya penyakit menular apa yang mengerikan, banyak ya dok ya. Terutama waktu sebelum saya sekolah spesialis mikrobiologi klinik, itu juga saya banyak pengalaman dengan beberapa penyakit infeksi karena saya pernah menjadi dokter PTT di daerah Kalimantan Barat tuh. Jadi di sana itu pasiennya bervariasi macam-macam, dan itu juga yang membuat saya jadi tertarik untuk mengambil spesialis ini ya dok ya, mengenai infeksi ya. Sebenarnya sih memang awalnya lebih kepinginnya spesialisnya mungkin interna, karena kan infeksi ya dok, tapi memang ya akhirnya Tuhan kasih kesempatannya di mikrobiologi klinik. Ya jadi kalau yang saya pernah tangani ya dok ya, kan saya pernah benar-benar lihat pasiennya itu yang menurut saya paling mengerikan itu ya HIV sih dok, HIV AIDS. HIV. Ya, pasien HIV AIDS. Jadi itu saya, ini topik skripsi saya waktu saya spesialis, jadi tesis dan untuk karya akhir pada Kenapa dok? pasien-pasien. Kenapa mengerikan HIV? Kenapa mengerikan? Kita tahu itu Karena mengerikan, tapi dari ini kan pengalaman pribadi menangani langsung, apa yang mengerikan tentang HIV/AIDS? yang mengerikannya karena dia bisa terkena apapun penyakit yang sebenarnya pada orang normal itu, infeksi tersebut jika terkena pada orang normal itu ringan sekali dok. Jadi kalau pada Misalnya, orang normal ya seperti penyakit diarenya itu dikarenakan parasit tertentu. Yang kalau orang normal terkena parasit tersebut itu otomatis ya nggak ada gejala dok, nggak ada, maksudnya ya biasa-biasa saja. Tapi pada pasien HIV/AIDS ketika dia terkena parasit tersebut, ya dia jadi langsung gejalanya berat banget, mencret yang itu. berlebihan sampai bisa dehidrasi. Kemudian juga penyakit, dia bisa terkena penyakit paru-paru yang dikarenakan jamur tertentu yang juga pada orang normal sebenarnya biasa saja dok. Tapi jadi berlebihan dan meninggalnya karena penyakit itu. Jadi namanya penyakit infeksi oportunistik dok. Istilah, iya. Ya Tapi mengerikan sekarang, sekali karena ya banyak sekali dok penyakit-penyakit yang bisa terkena pada pasien HIV itu. seberapa banyak dok? Seberapa sering penyakit HIV ini terjadi, HIV/AIDS terjadi di Indonesia? Statistiknya kira-kira Statistik bagaimana? cukup banyak sih dok statistiknya. Jadi secara Prevalence. prevalensinya cukup banyak, sekitar, saya nggak hafal pastinya sih dok, yang saat ini harus cari data ya Ya, dok ya. ya. Oke. Heeh. Mungkin kalau prevalensi saya nggak bisa bahas. Tapi Tapi inti- yang saya ketahui sekarang banyak orang yang terkena HIV/AIDS, tapi hidupnya normal-normal saja. Bahkan kalau kita lihat sepintas kita nggak tahu orang tersebut terkena HIV/AIDS. Kenapa dong? Dulu kan kayaknya mengerikan kena AIDS, terus beberapa
bulan atau beberapa tahun langsung meninggal. Tapi sekarang orang yang terkena HIV/AIDS hidupnya panjang sekali, umurnya panjang sekali. Apa yang eh, menyebabkan perubahan ini? Iya, betul sekali dok. Jadi kalau orang-orang HIV tersebut meminum obat anti HIV, jadi ada namanya obat antiretrovirus, dia akan tetap bisa seperti normal karena obat tersebut bisa menghambat replikasi atau perkembangbiakan dari si virus, dok. Iya. Sehingga tetap si sel limfosit T-nya pasien HIV tersebut tetap tinggi sehingga dia tetap bisa bertahan dari infeksi-infeksi yang tadi saya bilang. Jadi Oke, makanya oke. memang penting banget untuk mengedukasi pasien-pasien HIV untuk mereka tuh minum obat secara teratur, Dok. Iya, Dan iya. memeriksakan diri secara rutin gitu sih, Dok. Dan Jadi, juga penting untuk bisa mendetek, Dok. Jadi mencari screening siapa aja nih yang terkena HIV. hmm, Karena kan kalau nggak terscreening dia jatuh udah di tahap yang berat gitu, Dok. Kalau iya, iya, dia iya. masih ketemunya di tahap awal itu lebih mudah biasanya. Gitu sih, Oke, Dok. oke. Iya, Dok. Iya. Jadi dulu mengerikan, tapi sekarang sudah tidak seberapa mengerikan. Begitu ya? Iya, sebenarnya masih mengerikan, Dok. Sebenarnya Karena masih mengerikan. ya, ya Iya, iya. karena kan itu tidak bisa virus itu tetap ada di dalam tubuh dia ya. Dan Mm-mm. namanya obat anti retrovirus tersebut itu bisa saja jadi resisten, Dok. Makanya Oh, penting banget untuk mereka tuh juga minum obatnya secara teratur dan tidak putus seperti itu sih, Dok. Jadi ada eh, beberapa sih pilihannya sih, Dok. Gitu itu iya, harus iya, iya. diperiksa sih, Dok. Iya, Oke, oke. gitu. Oke, Dok. Kita Mm-mm. akhiri HIV di sini, HIV AIDS, HIV AIDS. Yang nomor dua, yang mengerikan apa, Dok? Yang nomor dua. Kita mungkin bahas HIV AIDS tambah dua lagi lah. Nomor dua Mm-mm. apa? Iya. Yang nomor dua ini pengalaman waktu saya spesialis dan juga waktu saya PTT ya, Dok ya. Jadi Ya, campur ya, Dok ya. Itu tuberkulosis sih, Dok. Jadi nggak tuberkulosis. nggak jauh-jauh dari HIV. Hampir Ya, semua pasien HIV pasti ada TBC juga, Dok, atau iya, tuberkulosis. iya, iya. Dan kalau ada pasien yang TBC, pasti kita akan cek juga apa dia tuh ada HIV atau HIV. enggak. Gitu sih, Dok. Iya, Dan pengalaman yang mengerikannya itu karena si TBC ini, Dok, itu bisa kemana-mana. Saya pernah nanganin pasien yang meningitis, jadi itu infeksi otak karena TBC. TBC otak. Kemudian ya di meningannya, di cairan dari otak ya, Dok, Otak. selaputnya otak. Ya, Kemudian ada juga saya pernah nanganin TBC di perut, jadi di peritoniumnya. ya. Terus juga peri jadi TBC bisa di mana-mana, jadi bisa di Hmm, mata, bahkan di ginjal dan di seluruh organ tubuh kita, Dok. Dan dia ya, bahayanya juga mengerikan karena dia bisa resisten juga, Dok. Banyak ya, yang ya, resisten kuman ini. Dan TBC ini kan kita tahu kalau Indonesia ini termasuk yang nomor urut kedua atau ketiga gitu, Dok. wah, Yang pertama China dengan TBC. penderita TBC-nya itu loh, Dok. Iya. Iya, iya. Jadi memang ngeri juga sih, Dok, ini kuman ini. Kalau kalau dulu kita yang tahu TBC itu TBC paru-paru ya. Ternyata bisa di otak, bisa di mata, bisa di ginjal, bisa di usus, bisa di mana-mana. Sebenarnya ini mengerikan buat dokternya atau mengerikan buat pasiennya? Dua-duanya, Dok. Buat pasiennya kalau udah terkena ya dia berarti kan harus ya misalnya TBC paru ya, Dok, berarti kan harus Ya. minum obat secara 6 bulan, Dok. Hmm. Itu nggak boleh putus. Kemudian kalau TBC yang ekstra paru biasanya perlu waktu lebih lama. Misalnya TBC otak, Ya. biasanya kan perlu waktunya bisa 9 bulan minum obat. Buat dokternya Oke. juga ngerinya karena bisa mengakibatkan Menular, menular. menular juga kan, Dok. Iya. Jadi Ada kan nggak ya, Dok? khusus. Ada Iya, nggak yang isolasi, Dok. tertular? Dokternya tertular TBC dari pasien? Ada nggak? Am, mungkin kalau zaman dulu mungkin ada banyak kali ya, Dok ya. Tapi Oke, mungkin oke, kalau oke. sekarang kan dokternya sudah lebih berjaga-jaga ya, Dok ya. Jadi ada yang namanya kita kan precaution ya, Dok ya. Jadi Ya, hati-hati dalam bekerja menggunakan
masker, sarung tangan, seperti itu sih mungkin lebih sedikit ya dok ya. Iya, Karena iya. kan kita Tapi, juga senantiasa menganggap pasien kita infeksi gitu kan dok. hmm, Iya, tapi tetap mengerikan lah. iya dok, Terus, tetap mengerikan. Karena ya, ya ya, itu, kalau terkena ya resiko bisa ya terkena juga kan TBC paru ataupun TBC ya, ya, ya. lainnya. Tapi Ya, dengan pengobatan sekarang, life expectancy pasien yang terkena TBC itu bagaimana? Dengan dengan pengobatan yang ada sekarang. ya cukup baik dok, asal pasiennya itu patuh ya dok ya. Jadi harus patuh untuk minum obat. Karena kan ya tadi obatnya TBC itu ada murti ya dok, banyak, nggak cuma satu. Ya, Nah, cuma bagusnya sekarang itu sudah dibikin kemasan yang kombi pack. Jadi dalam satu obat itu udah terdiri dari beberapa macam obat gitu dok. oke, oke. Jadi kan kalau zaman dulu itu kan harus minum 4 butir obat gitu selama dua Iya, bulan pertama. Kayak gitu. Sekarang sudah ada yang kemasan yang ininya dok. Jadi eh, dalam satu obat itu pack gitu loh dok. Udah oke, oke. terdiri dari beberapa macam obat gitu sih dok. Dan ini harus diminum seumur hidup. Enggak dok. Ada waktunya kan. 6 bulan tadi dok kalau yang TBC paru. Bisa sembuh Rata-rata nggak, dok? bisa, bisa sembuh Bisa. dok. Kalau HIV Bisa. nggak bisa ya? Kalau SIV nggak bisa dok. SIV Kalau virusnya masih tetap ada umumnya. kalau Jadi TBC, hanya menghambat. kalau TBC TBC bisa bisa, disembuhkan, bisa hilang, bisa. virusnya bisa mati. Nah, ini ya dok, memang sih TBC pun juga bakterinya itu termasuk Bakteri, bakteri sorry. yang sulit. Iya, bakteri yang sulit untuk dimatikan. Makanya kenapa dia perlu 6 bulan, dok. Nah, tapi biasanya setelah 6 bulan itu umumnya keberhasilannya sih cukup tinggi, dok. Gitu. Tapi tetap dipantau ya, dok ya. Iya, Jadi iya. misalnya ada kambuh atau bagaimana gitu sih, dok. Oke, oke. Mm-mm. Oke, dok. Yang nomor tiga, yang paling Ah, mengerikan nomor tiga apa? ini mengerikannya karena saya menangani waktu saya jadi dokter PTT ya dok ya. Ini yang dikarenakan virus denggi, jadi demam berdarah. Tapi yang sampai DSS dok, jadi yang dengue shock syndrome. Sindrom. Jadi sindrom shock dikarenakan virus demam berdarah. Jadi yang bisa Iya, iya. stroke, apa shocknya perdarahan dok. Itu saya benar-benar mengamati sendiri dan saya ngeri karena itu pasien saya waktu saya masih jadi dokter PTT, jadi kan masih baru lulus ya dok ya. Ya. Yang saya, ya ini saya ingat banget. Jadi ada dua, mereka kembar anak ya, sama-sama terkena virus demam berdarah. Tapi yang Hmm. satu jatuh ke tahap yang shock tadi dok, dengue shock Oh, syndrome. Dan akhirnya tidak tertolong karena ya shock oke. perdarahan itu. Iya, tapi yang satunya selamat. Dua-duanya ya pasien saya. Iya, Wow. memang obatnya juga sudah kita kasih semua yang bisa ya, Dok. Karena kan waktu di PTT itu kan keterbatasan dokter spesialis. Jadi dokter umum, ya waktu itu dokter umum bisa merawat dengan eh, dipantau oleh dokter spesialis anaknya. Jadi dokter spesialis anaknya juga sudah memantau, sudah membantu, sudah Ya. menolong pasien tersebut dengan terapi berbagai terapi, Dok. Tetap enggak tertolong karena shock itu tadi, Dok. Jadi ya ngeri sih, Dok. Dan cepet banget gitu, Dok. Karena datang Oke, juga oke. udah udah dalam tahap shock gitu loh. Heeh, Alright, alright. gitu. Tapi Iya. dengue hemorrhagic shock itu apakah sering terjadi atau jarang? Um, dengue shock syndrome ini termasuk yang jarang tapi mengerikan sih dok. Tapi memang lebih banyak sih DF saja ya dok, dengue fever ya. Fever. Nah, dengue shock syndrome ini kan terkait dengan adanya ini dok, antibody dependent enhancement. Jadi itu dikarenakan adanya antibody sebelumnya terhadap serotipe virus dengue yang lain dok. Oke, Yang jadi udah membuat, pernah terkena sebelumnya, terus terkena lagi dengan iya, tipe yang berbeda. iya dok, biasanya seperti itu dan yang kedua kalinya itu jadi lebih berat dok. Jadi mengakibatkan DSS itu. Gitu Yang sih. kalau terkena kedua kalinya dengan tipe virus yang Serotipnya berbeda, ya itu itu akan lebih bisa, parah.
dan bisa Iya, mengakibatkan dengue shock syndrome, gitu ya dok. iya, iya Oke, itu bagaimana? mengerikan bagi dokternya dan eh, keluarga juga ya dok tentunya. Pasiennya hmm, juga karena ya itu perdarahan dan ya di mana-mana jadi ya dok keluar-keluar darah itu. Ngeri banget oke, saya waktu. iya iya Iya. iya. Saya bisa Mm-mm. membayangkan pasti mengerikan ya. Hmm. Mm-mm. Kalau pasiennya datang periksa ke dokter terlambat, itu apakah bisa meningkatkan risiko dengue shock syndrome? Iya dok, karena kan berarti tambah sulit ya kalau sudah jatuh ke dalam tahap shock yang irreversible ya dok ya. Hmm, Kan shock bisa, iya. Jadi misalnya dia masih baru, ya lebih mudah harusnya ya kalau masih misalnya masih demam. Apalagi kalau dia belum, maksudnya masih dalam tahap demam, dia sudah datang periksa, udah ketahuan nih iya, dia ada denggi dan kita bisa hati-hati jelaskan ke pasiennya, kamu harus hati-hati minum yang cukup atau seperti itu dok kan. Dan iya, juga iya, iya. kasih obat-obatan untuk penunjang gitu dok. Itu harusnya lebih Sebenarnya, baik sih. sebenarnya apa yang dilakukan oleh dokter ya kalau ada pasien dengan dengue fever, Dengan dengue fever ya dok ya ya, demam pasien, ya dok. ya demam, harus masuk rumah sakit nggak dok? Enggak sih dok. Bisa Ada dirawat di kalau rumah, bisa, kalau hanya demam berdarah, maksudnya demam denggi ya, demam denggi demam belum dengue. sampai berdarah, itu sih bisa dirawat di rumah saja, dok. Jadi hanya Iya, iya. dipantau aja dengan nanti hari ke, biasanya kan hari kelima gitu, 4 ke 5 kita sarankan untuk cek darah, kita pantau ada kenaikan hematokrit kah atau penurunan trombosit, seperti itu, dok. Kalau Jadi ada berarti kan yang dimonitor trombositnya, trombosit iya hematokrit. trombosit dan hematokrit, dok. Iya, Pertama kita datang lihat. langsung periksa darah atau beberapa hari kemudian periksa darah. Beberapa hari kemudian sih ya dok ya karena kan Nggak tipe langsung. virus itu nggak langsung. Eh, Jadi bagaimana taunya kalau demam ini karena dengue atau karena yang lain? kalau mau di yang periksa darah di yang awal itu cek antigennya bisa juga sih dok tapi mahal biasanya untuk beberapa pasien yang memang ada biaya ada uang gitu kita anjurkan memang dok untuk diperiksa Hmm. namanya NS1 antigen ya tapi Jadi kalau yang tidak ya disarankan nanti datang hari ke 4 hari ke 5 untuk cek darah gitu dong. Cek darah jadi kalau lengkap DL ya rutin. kalau yang tidak itu berarti asumsi ya. Diasum ini demam karena dengue gitu. Kalau yang tidak dicek Tidak DNS1 dicek. antigen ya, iya dok. Ya misalnya Biasanya gitu. nggak mampu untuk antigen, kita Iya, jadi maksudnya dokternya menangani as per dengue fever gitu ya. hmm, iya Atau sih dok, gimana? biasanya gitu sih dok. Nanti Hmm, kan kalau dia nggak dicek NS1 maupun IgM IgG-nya itu IgM IgG denggi ya nanti dicek darah lengkapnya aja secara serial gitu loh. ya Dilihat sepengetahuan saya trombosit dan hematokritnya. Mm-mm. ini udah lama banget, Dok. Sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, di Singapura juga banyak dengue ya, banyak dengue fever. Jadi kalau saya periksa darah, dan biasanya ini pasiennya masuk rumah sakit. Saya periksa darah, saya lihat misalnya sel darah putihnya rendah, terus trombositnya rendah. Nah, ini kita bisa curiga dengue. Apakah seperti itu, Dok? Iya, iya, iya dok. Memang gitu dok. Kalau apalagi trombositnya dan trombosit turun dan hematokrit naik juga dok itu iya kita curiga itu Hmm, apa denggi gitu oke. sih dok. Dan Dan sebenarnya kalau gimana, Dok? kalau trombositnya udah terlalu rendah ya harus opname dok. Masuk rumah sakit. Kan nanti iya kalau sudah di bawah 100.000 sih dok itu Dikasih disarankan opname. transfusi trombosit. Biasanya ada beberapa yang dapat trombosit transfusi. Iya. Levelnya berapa TC baru itu ya. dikasih? Levelnya. Eh, itu kan berdasarkan ininya dokter juga ya dok ya. Ya, Tapi saya mungkin kurang terlalu tahu sih dok yang rekomendasi sekarang. oke, Ya. oke. Oke. Mm-mm. Tapi sebenarnya dengue ini nggak ada obatnya kan, Dok? Cuman suportif Mm, aja. iya, nggak ada dok. Suportif aja dok. Nggak ada Suportif, obatnya. jadi supaya tubuhnya mampu untuk memerangi virusnya itu sendiri kan.
Tidak ada Iya, obat yang spesifik, nggak ada dong. nggak ada antivirus juga Belum tuh. nggak dikasih antivirus juga kan. Nggak ada. Vaksin juga Memang nggak nggak ada. ada. Vaksinnya juga nggak ada. Vaksin baru dok, baru ada. Ini Ada. baru di launching di nanti ini Februari. Februari ini baru kemarin dok di launching Takeda oleh Takeda. Di launching ya Qdenga namanya vaksinnya dok. Jadi katanya dia sudah ada uji klinis cukup lama dan ini sudah di launching, sudah diperkenankan untuk bisa diberikan ke anak dan dewasa. Itu sih dok. Takeda Jepang. Iya. Padahal di Iya, sana dok. jarang, hampir nggak ada dengue. Di Jepang kan ini Iya. penyakit tropis, tropical disease. Iya. Tapi yang buat Tapi malah ya itu dok. Takeda. Takeda. Iya. Dan ini dia kan sama ini kan obat ya dok ya. Dan ini vaksin pertama yang dibuat oleh mereka. Jadi mereka penelitian cukup lama katanya gitu sih dok. Jadi vaksin pertamanya dok. Kalau biasanya kan ya mungkin kayak Ebert atau GSK, Glaxo itu kan sudah sering ya mereka penelitian dan membuat vaksin gitu ya. Nah ini Takeda baru pertama kali dan dia bikin dengue gitu dok. Iya. Iya. Bekerja sama dengan dokter-dokter Indonesia atau ini dilakukan murni di Jepang? Oh, penelitiannya memang ada beberapa di Indonesia dok. Penelitian yang untuk jadi ngambil untuk awalnya itu penelitian kalau nggak salah di Indonesia dengan di mana ya yang cukup sering terjadi dengue-nya dok. Saya lupa dia Afrika mungkin dok. Iya. Gitu. Oke dok, terima kasih banyak atas waktunya, perbincangan yang menarik tentang kuman atau penyakit infeksi yang paling mengerikan menurut Dr. Sajuni Wijaya, clinical microbiologist. Terima kasih teman-teman sudah bersama kita nonton perbincangan kita. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di comment section dan saya harap kita berjumpa lagi dan juga sama Dr. Sajuni kita berjumpa lagi dok di acara bincang-bincang berikutnya. Dan selamat beraktivitas semuanya dan see you again next time. Bye-bye. Bye-bye.